Tidak semua pendapatan diciptakan sama. Dua orang dapat menghasilkan jumlah uang yang sama, tetapi yang satu membayar pajak 2 kali lipat, sementara yang lain menjadi kaya secara diam-diam. Itulah perbedaan antara pendapatan yang diperoleh dan keuntungan modal. Yang satu dikenakan pajak seperti tenaga kerja, yang lain diberi imbalan seperti kepemilikan. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa pendiri, raja real estate, dan investor membangun kekayaan jauh lebih cepat, inilah alasannya. Sementara kebanyakan orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, mereka membangun atau membeli aset yang nilainya terus bertambah. Jadi, dalam video ini, kami menguraikan apa sebenarnya keuntungan modal itu, apa perbedaannya dengan upah, bagaimana undang-undang perpajakan memperlakukannya, dan mengapa orang-orang terkaya di dunia merancang seluruh hidup mereka untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Selamat datang di Alux. Jadi, IRS tidak memperlakukan semua pendapatan dengan sama, dan Anda juga seharusnya tidak melakukannya. Oke, cara Anda menghasilkan uang memengaruhi jumlah yang Anda simpan. Ada 3 jenis pendapatan utama dalam Undang-Undang Perpajakan AS. Pendapatan yang diperoleh, pendapatan portofolio, dan pendapatan pasif. Dan masing-masing dikenakan pajak secara berbeda, dan perbedaannya tidak kecil. Penghasilan yang diperoleh dari upah, gaji, pekerjaan lepas, dikenakan pajak paling tinggi. Pada tahun 2024, tarif pajak penghasilan federal berkisar antara 10% hingga 37%, tergantung pada golongan Anda. Ditambah pajak gaji tetap sebesar 15,3% untuk jaminan sosial dan Medicare jika Anda wira swasta. Lalu ada keuntungan modal dari penjualan saham, real estate, atau aset yang dimiliki lebih dari setahun. Itu dikenakan pajak sebesar 0%, 15%, atau 20%, tergantung pada tingkat pendapatan Anda. Dan itu sama sekali menghindari pajak gaji. Lalu ada dividen yang memenuhi syarat. Itu dikenakan pajak seperti keuntungan modal jangka panjang, seringkali hanya sebesar 15%, terkadang sebesar 0%. Lalu ada pendapatan pasif dari real estate atau investasi LP yang mungkin juga mendapat manfaat dari depresiasi dan perlindungan pajak lainnya. Jadi hasilnya, karyawan dengan penghasilan tinggi dapat membayar pajak sebesar 40 hingga 50%, sementara investor ekuitas swasta mungkin membayar kurang dari 20%. Itulah sebabnya menurut IRS, 1% penerima penghasilan teratas menerima lebih dari setengah pendapatan mereka dari keuntungan modal, dividen, dan pendapatan bisnis, bukan dari pekerjaan. Jadi, mari kita uraikan apa artinya ini dalam praktik. Oke, jadi, bayangkan dua orang masing-masing menghasilkan $200.000 dalam setahun. Orang A adalah karyawan dengan gaji tinggi, seorang dokter atau pengacara. Pendapatan tersebut dikenakan pajak sebagai pendapatan yang diperoleh. Mereka akan membayar pajak penghasilan federal sebesar $45.000. Tarif efektif sekitar 24 hingga 32%. Pajak gaji sebesar $15.300 jika wira swasta atau dibagi dengan pemberi kerja, dan totalnya akan menjadi sekitar $60.000 dalam bentuk pajak. Jadi, pendapatan bersih mereka sekitar $140.000, bukan $200. Orang B memperoleh $200.000 dengan menjual saham yang dimiliki lebih dari setahun. Itu adalah keuntungan modal jangka panjang. Jadi, mereka akan membayar $30.000 jika mereka termasuk dalam kelompok keuntungan modal 15%, pajak gaji $0 dengan total pajak $30.000. Penghasilan bersih $170.000. Jadi, itu adalah perbedaan $30.000 untuk jumlah pendapatan yang sama hanya karena cara memperolehnya. Dan itu tidak berhenti di situ. Oke, orang kaya sering menyusun pendapatan mereka agar termasuk dalam keuntungan modal dengan mengambil saham pendiri atau ekuitas sebagai ganti gaji menggunakan strategi beli pinjam mati untuk menghindari perolehan keuntungan dan memanfaatkan saham usaha kecil yang memenuhi syarat atau pengecualian KSBS hingga $10 juta dalam keuntungan bebas pajak. Sebaliknya, pendapatan yang diperoleh tidak memiliki fleksibilitas seperti itu. Anda muncul, Anda bekerja, Anda membayar harga penuh bahkan sebelum Anda menyentuh uangnya. Sebenarnya, dalam sebuah wawancara tahun 2011, Warren Buffett mengungkapkan bahwa ia membayar tarif pajak efektif sebesar 17,4% atas pendapatan sebesar 62 juta, sementara stafnya membayar antara 33 dan 41%. Antara 33 dan 41%. Mengapa? Karena pendapatan Buffett hampir seluruhnya berasal dari keuntungan modal dan dividen. Ia tidak mengambil gaji. Ia memiliki ekuitas dan itulah yang juga dilakukan oleh sebagian besar pendiri perusahaan rintisan teknologi. Mereka mengambil gaji minimal dan fokus pada membangun nilai dalam ekuitas. Ketika ekuitas tersebut dijual, ekuitas tersebut dikenakan pajak dengan tarif keuntungan modal yang menguntungkan dan terkadang tidak dikenakan pajak sama sekali berdasarkan aturan KPS. Bahkan dalam skala yang lebih kecil, seorang copywriter lepas yang berpenghasilan $100.000 akan membayar pajak sebesar 30 hingga
40%. Namun, seseorang yang membangun situs web konten, menyimpannya selama 2 tahun, lalu menjualnya seharga 100.000 mungkin hanya membayar 15% dan sama sekali tidak membayar pajak wirausaha. Jika Anda tidak memahami bagaimana uang Anda dikategorikan, Anda akan selalu menjadi orang yang bekerja lebih keras dan membayar lebih banyak. Dan Anda tahu, di dalam aplikasi Alux, kami akan memandu Anda melalui seluk-beluk tidak hanya dalam membangun kekayaan, tetapi juga dalam mempertahankannya. Oke, karena Anda tahu, menjadi kaya itu relatif mudah. Namun, untuk tetap kaya dibutuhkan lebih banyak kecerdasan. Jika Anda ingin mulai menjalani perjalanan kekayaan Anda dengan lebih serius, unduh aplikasi Alux dan dapatkan akses ke ribuan pelajaran, ditambah kursus yang dipandu oleh para ahli tentang topik khusus seperti ekuitas swasta dan pencitraan merek pribadi. Lebih baik lagi, jika Anda mengunduh aplikasi dan memindai kode QR ini, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan Anda. Sampai jumpa di dalam. Sementara itu, mari kita lihat lebih dekat bagaimana sebenarnya capital gain bekerja. Jadi, capital gain bukanlah pendapatan dari usaha. Oke, itu adalah pendapatan dari pertumbuhan. Secara khusus, peningkatan nilai aset dari waktu ke waktu. Dan sistem pajak memperlakukan pertumbuhan semacam itu dengan sangat berbeda. Ketika Anda membeli sesuatu seperti saham, real estate, atau bahkan kripto, lalu menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi, keuntungan yang Anda peroleh disebut capital gain. Bisa jangka pendek di bawah 12 bulan atau jangka panjang di atas 12 bulan. Dan perbedaannya sangat berarti. Menurut IRS, keuntungan modal jangka panjang di AS dikenakan pajak dengan tarif preferensial, baik 0%, 15%, atau 20%, tergantung pada penghasilan kena pajak Anda. Bandingkan dengan penghasilan yang diperoleh, yang dapat dikenakan pajak dengan tarif setinggi 37%. Faktanya, tarif pajak marginal tertinggi untuk pendapatan reguler di AS hampir 2 kali lipat dari pajak keuntungan modal tertinggi. Pada tahun 2023, seorang individu yang berpenghasilan lebih dari $578.125 dikenakan pajak sebesar 37% atas pendapatan biasa, tetapi hanya 20% atas keuntungan modal. Kesenjangan antara cara perpajakan tenaga kerja dan pertumbuhan aset ini merupakan salah satu keuntungan struktural terbesar bagi orang kaya. Jadi, sekarang mari kita lihat contoh dunia nyata. Oke, katakanlah Anda membeli saham senilai $100.000 di perusahaan swasta atau indeks S&P 500. Anda memegangnya selama 5 tahun. Investasi itu tumbuh menjadi $180.000. Anda menjualnya dan keuntungan modal Anda adalah $80.000. Jika penghasilan Anda di bawah $492.300 untuk pasangan yang mengajukan pajak bersama pada tahun 2023, Anda mungkin hanya akan membayar 15% dari keuntungan itu atau pajak sebesar $12.000. Sekarang, bandingkan dengan pekerja lepas atau pekerja bergaji yang berpenghasilan $80.000. Mereka akan membayar sekitar $13 hingga $17.000 dalam gabungan pajak penghasilan federal dan pajak gaji tergantung pada potongan dan mereka harus bekerja penuh waktu untuk mendapatkan itu. Itulah permainannya. Oke, satu orang bekerja 40 jam seminggu, yang lain membiarkan waktu dan modal melakukan pekerjaan berat untuk mereka. Dan kode pajak memberi penghargaan kepada yang terakhir. Dan ini bahkan tidak memperhitungkan kerugian modal, yang dapat digunakan investor untuk mengurangi tagihan pajak mereka lebih jauh. Jika Anda menjual satu aset dengan kerugian, Anda dapat mengimbanginya dengan keuntungan di tempat lain. Sebuah strategi yang disebut pemanenan kerugian pajak. Nah, ini membuat pendapatan dari capital gain tidak hanya lebih murah untuk didapatkan, tetapi juga lebih mudah untuk dilindungi. Jadi, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, pada tahun 1921, pemerintah AS punya sedikit masalah. Mereka ingin orang-orang berinvestasi dalam bisnis, membangun rumah, dan membeli tanah. Namun masalahnya adalah jika orang harus membayar pajak yang sangat tinggi setiap kali investasi mereka menghasilkan uang, mereka mungkin tidak akan berinvestasi sama sekali. Jadi pemerintah membuat sebuah rencana. Jika Anda membeli sesuatu seperti rumah atau saham perusahaan dan nilainya naik, kami akan membiarkan Anda membayar pajak lebih sedikit saat Anda menjualnya. Uang yang Anda hasilkan ini disebut capital gain karena berasal dari barang-barang Anda yang nilainya terus bertambah, bukan hanya dari bekerja. Sejak saat itu, aturan ini sebagian besar tidak berubah. Investor dan orang kaya sangat menyukainya karena mereka bisa menghasilkan banyak uang tanpa membayar pajak sebanyak pekerja biasa. Seiring waktu, orang kaya menemukan cara untuk menggunakan sistem ini demi keuntungan mereka. Daripada mengambil gaji besar yang dikenakan pajak lebih tinggi, mereka akan memiliki perusahaan atau saham, membiarkannya tumbuh, dan hanya membayar pajak yang lebih rendah saat mereka menjualnya. Dan Anda tidak hanya melihat ini di AS. Keuntungan modal menikmati perlakuan yang menguntungkan di sebagian besar negara maju. Lihatlah Inggris. Misalnya,
Keuntungan modal dikenakan pajak terpisah sebesar 10 hingga 20%, seringkali lebih rendah daripada pajak penghasilan. Di Jerman, jika Anda memegang aset selama lebih dari 1 tahun, Anda tidak membayar pajak sama sekali. Australia menawarkan diskon 50% untuk keuntungan modal yang dimiliki selama 12 bulan. Singapura tidak mengenakan pajak keuntungan modal sama sekali. Dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan di negara-negara ini yang dapat melebihi 40%, pertumbuhan modal hampir selalu lebih dihargai daripada tenaga kerja. Idenya adalah untuk mendorong investasi. Namun sekarang hal itu menciptakan kesenjangan besar antara perlakuan terhadap tenaga kerja dan kepemilikan. Perhatian para pemirsa yang sedang menonton video ini. Saat ini Happy Sure Gold, susu Menciptakan kesenjangan besar antara perlakuan terhadap tenaga kerja dan kepemilikan. Jadi, jika Anda bekerja untuk uang Anda dikenakan pajak lebih banyak. Jika uang Anda bekerja untuk Anda dikenakan pajak lebih sedikit. Anda lihat, dunia sedang berubah. Oke, semakin banyak orang yang memiliki barang menghasilkan lebih banyak uang daripada orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji. Dan itu karena masa depan pekerjaan akan menghargai kepemilikan, bukan hanya upaya. Di masa lalu, kebanyakan orang mendapatkan uang dengan bekerja, bukan? Namun, selama beberapa dekade terakhir, hal itu berubah. Menurut pemerintah AS, porsi uang yang masuk ke tangan pekerja telah menurun, sementara porsi yang masuk ke tangan pemilik bisnis telah meningkat. Pada tahun 1970, pekerja memperoleh sekitar 64% dari uang yang dihasilkan perekonomian. Pada tahun 2023, mereka memperoleh kurang dari 59%. Selisih itu berjumlah triliunan dolar. Pada saat yang sama, investasi telah tumbuh jauh lebih cepat daripada upah. Sejak tahun 1990, S&P 500 telah tumbuh lebih dari 1.600%. Namun, upah rata-rata hanya naik sekitar 18% setelah inflasi. Orang yang memiliki aset menjadi jauh lebih kaya daripada orang yang hanya bekerja. Teknologi juga mempercepat hal ini. Dengan AI dan otomatisasi, perusahaan dapat tumbuh tanpa mempekerjakan lebih banyak orang. Hal ini membuat pekerjaan menjadi kurang stabil, gaji tumbuh lebih lambat, dan beberapa keterampilan menjadi tidak berguna lebih cepat dari sebelumnya. Menghasilkan uang dari pekerjaan bergantung pada 3 hal. Pertama-tama, Anda dapat menemukan pekerjaan. Kedua, keterampilan Anda masih berharga. Ketiga, Anda sehat dan mampu terus bekerja. Namun, semua ini kini semakin sulit dijamin. Sebuah survei global tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 pekerja khawatir pekerjaan mereka akan hilang dalam waktu 5 tahun. Perangkat AI menggantikan pekerjaan kantoran, pekerjaan teknologi, bahkan pekerjaan kreatif. Sementara itu, barang-barang yang dapat Anda miliki tidak akan cepat lelah, tidak akan sakit, dan tidak akan pensiun. Barang-barang tersebut dapat menghasilkan uang untuk Anda setiap hari, bahkan saat Anda tidur. Barang-barang tersebut dapat tumbuh tanpa memerlukan lebih banyak waktu Anda. Kita sedang bergerak menuju dunia tempat orang-orang yang memiliki aset penghasil pendapatan memiliki lebih banyak kebebasan dan keamanan daripada orang-orang yang hanya bekerja demi uang. Sebuah laporan IRS tahun 2023 menemukan bahwa dalam rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari $1 juta setahun, hanya 17% dari uang tersebut yang berasal dari gaji. Sisanya berasal dari keuntungan modal, dividen, bisnis, dan investasi. Intinya begini. Oke, pekerjaan itu penting. Oke, tentu saja. Pekerjaan membantu Anda memulai. Namun, jika Anda menginginkan kebebasan jangka panjang, Anda harus membangun atau membeli barang-barang yang menghasilkan uang tanpa memerlukan waktu Anda. Undang-undang perpajakan juga menghargai hal ini. Investasi dikenakan pajak lebih rendah daripada gaji di banyak negara, termasuk AS. Itulah masa depan pekerjaan. Bukan jam kerja yang lebih banyak, bukan kesibukan yang lebih banyak, tetapi kepemilikan yang lebih cerdas. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama